Nggak boleh Pak ini. Ada gambar di dinding. Malaikat rahmat tidak masuk ke rumah Bapak. Hadis ya. Terus apa lagi? Ini ada lagi. Ada patung lagi Pak. Patung. Apa ini orang? Nggak pakai otak ngomong. Astagfirullah. Astagfirullah. Hadis Nabi Muhammad SAW. Nggak pakai otak kalau ngomong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada satu video lagi yang ingin saya tanggapi dan wajib kalian ketahui semua bahwa si Syaiful Karim ini lebih parah dari Weldo ternyata. Weldo kemarin mengkritisi hadis, mengatakan hadis ngaco, perkataan Nabi kok ngaco begitu. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia adalah bagian dari kaum tersebut. Perkataan seperti ini, hadis ini dianggap, dikatakan ngaco oleh siapa? Oleh Weldo. Dan MUI ngapain? Gak ada MUI bertindak. Terus Panji Gumilang mengatakan tafassahu fil majalis. Berlonggar-longgarlah, berenggang-rengganglah. Itu dia menafsirkan suatu ayat yang dimana ditafsirkan dengan akal kepalanya. Padahal Panji Gumilang ini jago bahasa Arab. Mondok di mana teman? Di Gontor, keluaran Gontor. Tetapi apa? Pemahamannya sesat dan menyesatkan. Panji Gumilang dikenai dengan penistaan agama. Ya, Weldo itu sejatinya juga menistakan Nabi Muhammad. Karena apa? Hadis Nabi Muhammad dikatakan apa? Dikatakan ngaco. Dan ketika saya meminta Banser untuk turun tangan meringkus si Weldo ini, tetapi pada kenyataannya ketika saya tentang, tuh ringkus Weldo, saya Wehri Pras menentang Banser katanya. Allah, dia lebih benci kepada saya daripada ke Weldo yang menghina Nabi Muhammad SAW. Dan sekarang ini ada Syaiful Karim ini. Ketika saya melihat video-videonya, na'udzubillah, tidak jauh berbeda dengan Weldo, tidak jauh berbeda dengan Panji Gumilang. Baik, tidak perlu panjang lebar, mari kita langsung ke video saja. Nggak boleh Pak ini. Ada gambar di dinding. Malaikat rahmat tidak masuk ke rumah Bapak. Hadis ya. Terus apa lagi? Ini ada lagi. Ada patung lagi Pak. Patung. Ini malaikat tidak akan bisa masuk ke rumah Bapak. Saya bilang alhamdulillah. Semoga malaikat pencabut nyawa gak masuk-masuk ke rumah saya. Kan seumur saya jadi panjang. Makanya saya mau banyakin patung di rumah saya, biar malaikat pencabut nyawa gak datang ke rumah saya. Lu ketawa. Ketawa. Ya Allah, saya pengen banyakin patung di rumah saya, biar malaikat maut gak pada masuk. Hadisnya tidak berbunyi malaikat maut Bapak. Ya teman-teman, orang mau dimanapun, malaikat maut gak takut ke patung. Malaikat rahmat juga gak takut ke patung. Tetapi yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, malaikat rahmat tidak akan mendoakan kita lagi kalau kita membuat patung-patung, menaruh gambar-gambar yang bernyawa di rumah kita. Kenapa? Karena itu memperselisihi apa yang telah Rasulullah SAW sampaikan mengenai patung-patung, lukisan-lukisan. Bukan malaikat maut yang gak berani datang, gak berani masuk ke rumah. Emang ente tahu kalau matinya ente di dalam rumah? Apakah ente tahu kalau malaikat maut itu akan nyambut ente di rumah sehingga anda prepare untuk membuat patung? Gak sekalian ente jadi Fir'aun, buat piramid. Ya, buat piramid, dan di situ setiap pojok piramid buat patung. Agar apa? Malaikat tidak masuk, takut kepada ente, takut kepada rumah ente. Sudah mau jadi Fir'aun. Ente bukan cuma ingin mengoreksi, ingin menyalah-nyalahkan, ingin memperselisihi perkataan Nabi Muhammad SAW, tetapi anda ingin menjadi Fir'aun. Kalau begitu, ya Allah, dikiranya malaikat takut kepada patung apa? Enggak, ada dimanapun patung-patung itu, malaikat tidak akan ketakutan kepada patung. Malaikat pencabut nyawa bisa masuk meskipun ada patung apapun di situ. Tetapi malaikat rahmat tidak akan masuk. Ya, begitu. Dikira kalau ente di dalam kamar, malaikat Rokib dan Atid keluar gitu. Ini kan pemahaman yang ingin menyesatkan umat, seolah-olah malaikat itu punya kelemahan. Malaikat tidak punya kelemahan, malaikat tidak punya hawa nafsu. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat, ya, untuk taat malaikat itu. Ya, lanjut dulu. Malaikat pencabut nyawa nggak datang ke rumah saya. Saya kan seumur saya jadi panjang. Makanya saya mau banyakin patung di rumah saya, biar malaikat pencabut nyawa nggak datang ke rumah saya. Ya Allah. Apa ini orang? Nggak pakai otak ngomong. Astagfirullah, astagfirullah. Hadis Nabi Muhammad SAW, gak pakai otak kalau ngomong.
Ini apa-apaan ini si Saiful ini? Teman-teman, di sini kita patut ketahui bersama bahwa si Saiful Karim ini, seandainya dia tidak dijuluki kiai, maka tidak akan ada juga orang yang akan menggubris dia. Karena di sini dia dijuluki kiai haji Saiful Karim katanya. Tetapi apa? Statement-statementnya ngawur-ngawur seperti ini. Al-Qari'ah dikoreksi. Katanya itu bukan hari kiamat, tetapi pembaca. Na'udzubillah. Dan sekarang ucapan Nabi Muhammad SAW, hadis Rasulullah SAW, yang dimana itu sahih, dianggap tidak punya otak yang ngomong. Artinya ente mengatakan Nabi Muhammad tidak punya otak. Ente mau mengatakan kalau ente saja yang punya otak. Ini sudah sekelas dengan Weldo, teman-teman. Weldo itu sudah punya banyak jemaah. Berkembang pemahaman dia, teman-teman. Sehingga apa? Pemahaman si Weldo itu juga klop dengan siapa? Dengan Sujiwo Tejo. Sujiwo Tejo dengan ini siapa namanya? Satu ini dengan Weldo itu sama-sama budayawan, bukan tokoh agama. Tetapi apa? Mereka berbicara tentang agama sehingga membuatkan faham-faham yang menyimpang. Saya bukan tokoh agama, tetapi apa yang saya sampaikan tidak ada yang memperselisih Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi di sini kenapa saya sering membahas orang-orang menyimpang, orang-orang menyesatkan, orang-orang yang membuat orang lain dungu? Bukan berarti saya yang paling cerdas, tetapi apa? Akal sehat saya masih aktif. Karena apa? Fanatisme akan mematikan logika. Seperti apa yang dikatakan oleh Mahesa Al-Bantani. Orang tukang sepatu, orang tukang sol sepatu, apabila dia berbicara agama, dia keliru nih berbicara agama, maka kesalahannya tidak fatal karena dia sebagai tukang sepatu saja. Bukan asatid, bukan ulama, bukan kiai, gus ustadz. Tetapi apabila seorang buya, seorang kiai, seorang gus, seorang yang diulamakan, habaib, berbicara agama dan agamanya menyimpang, cara beragamanya, cara berdakwahnya tentang haluisme yang memperselisihi Al-Quran, memperselisihi ayat-ayat Allah, memperselisihi syariat Allah, maka itu adalah haluisme yang berbahaya kepada umat. Dampak bahayanya lebih banyak orang yang ditokohkan itu. Ketika mereka berbicara Mi'raj 70 kali, malaikat atid berhenti nyatet. Ini apa artinya kalau tidak memperselisihi Al-Quran dan Al-Hadis? Nabi Muhammad Isra hanya sekali dalam semalam. Terus tidak pernah malaikat atid berhenti nyatet ketika di zaman Nabi Muhammad. Siapapun yang melihatku dan orang yang melihatku masuk surga. Orang mati hanya cinta pada habaib, dikasih tiket masuk surga tanpa hisab, teman-teman. Ditulisin sama si Habib, ditaruh belakang kepalanya, dikubur, surga tanpa hisab. Mengalahkan Nabi Muhammad yang dimana syafaat melalui beliau dulu. Ini yang saya bilang melemahkan syariat. Syariatnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan orang ini, si Saiful Karim ini, bukan cuma melemahkan syariat, tapi memperselisihi syariat, memperselisihi ucapan Nabi, dan mengatakan Nabi Muhammad tidak punya otak di akhir videonya. Ini tujuannya apa? Kalau bukan untuk menistakan Nabi Muhammad. Ini bukan muslim, teman-teman. Ya, ini orang bukan muslim. Ini sudah masuk ke bab pembatalan keislaman, di mana meyakini kalau perkataan Nabi Muhammad itu tidak benar, di mana meyakini kalau ada agama yang lebih baik dari Islam. Allah, saya di sini miris, teman-teman. Orang seperti ini masih dipercaya. Orang seperti ini diundang ke sana sini, berbicara seenak jidat, pakai mikrofon. Siapa yang ngundang? Siapa yang mengadakan pengajian itu? Apakah dia yang mengadakan sendiri lalu ngundang orang? Weldo juga begitu. Kita akan bahas nanti Weldo. Ini gak jauh berbeda juga dengan Panji Gumilang, di mana orang-orang seperti ini, dia, si Saiful Karim, mengatakan Nabi Muhammad tidak punya otak. Terus Weldo mengatakan Nabi Muhammad ngaco. Ada juga yang bilang ngaco, tapi bukan kepada Nabi, tetapi kepada Allah langsung. Siapa? Yaitu Yusuf Mansur. Apa kata Yusuf Mansur? Allah kok ngaco jadi Tuhan? Orang-orang seperti ini, orang-orang model beginian, dibiarkan, teman-teman. Tidak ada tindakan tegas. Kita tahu bahwa ini adalah penyimpangan, penyesatan. Tapi setidaknya FUI, Departemen Agama, memberikan tindakan tegas. Next, kita akan bahas orang ini beserta orang-orang menyimpang lainnya, seperti Weldo dan para oknum habaib yang masih menyebarkan khurafat, haluisme, dan faham-faham yang memperselisihi syariat.